Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Atika Sari. Dan saya Salsabila. Kami dari kelompok statistik yang berjudul Daya beli masyarakat menurut pelaku usaha dan konsumen di Pasar Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai pengunjung di Pasar Kamu dengan saya Mia Atika Sari. Ibu siapa? Bu Sumarni. Sumarni. Ibu Suarlina. Oke, dengan rekan saya Salsabila. Oke. Selanjutnya saya ingin mempertanyai tentang kebutuhan pokok Ibu sehari-hari ya Ibu ya. Pertama, seberapa sering sih Ibu membeli kebutuhan pokok sehari-hari dalam seminggu Ibu untuk Ibu? Ya, kalau saya sih tiap harinya Bu, karena pendapatan kan kecil. Jadi kalau duit 50.000 itu kan harus dapat beras, harus dapat minyak makan, gula gitulah. Kalau Ibu pun ya setiap hari lah belanja. Karena kan sekarang ini memang apa-apa mahal. Udah gitu Bapak udah nggak bisa kerja, Ibu pun nggak kerja, itulah masih mencari-cari kerja. Jadi uang yang segitu itulah yang dipergunakan untuk dicukup-cukupkan. Apalagi ini beras mahal, cabai mahal. Kami rakyat kecil ini sangat mengeluh sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden sangat memperhatikan sama masyarakatnya yang di bawah-bawah ini, seperti kami lah masyarakat kecil. Nah itulah harapan kami, kalau bisa pekerjaan pun ada, belanjaan barang-barang pokok itu dimudahkan, kami dimudahkan lah semua. Gitu aja ya Dek. Berarti Ibu membeli kebutuhan sehari-hari dalam seminggu tuh setiap hari Ibu beli ya? Oke. Karena uangnya harus segitu. Jadi harus uangnya pendapatannya itu pun kadang dapat, kadang enggak. Terima kasih Bu, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Wahyu Wiguna ingin mewawancarai usaha Ibu Bilkis di Wedang Uhu. Lokasinya di Pasar Kamu. Oke Bu, boleh perkenalkan diri Bu dengan saya. Ibu Desi. Bu, kamu boleh Bu sedikit wawancara sedikit tentang perkembangannya gimana sih akhir-akhir ini gitu. Akhir-akhir ini ya lumayan juga lah. Kalau Pasar Kamu ini memang ya biasa deh gini aja, ramai tetap. Kecuali tahu hujan. Baik Bu, sejak kapan sih Bu menjalankan usaha ini? 2019 ya Pak? 2019. Bagaimana sih perkembangan penjualan Ibu dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini Bu di Pasar Kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Lumayan lah. Pendapatannya lumayan. Menurut Ibu nih, apa sih penyebab utama naik turunnya daya beli masyarakat sekarang ini Bu? Atau bahan pokok naik atau apa? Ya bisa juga. Kalau untuk nasi ya bahan pokok naik. Bahan pokok naik, penjualan tetap nggak bisa naik. Stabil ya? Tetap stabil. Menurut Ibu nih, apakah saat ini jumlah pembeli menurun atau meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya? Menurun. Alasannya apa itu? Udah banyak yang buka seperti ini. Ya Sama ya. Terakhir nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan apa harapan Ibu kepada pemerintah supaya penjualan bisa meningkat dan stabil? Harapan kami ya kalau bisa itu pemerintah ya kan mendukung, ini kan UMKM ya, bukan dari desa. Kalau bisa mendukung lah, gimana caranya supaya UMKM ini lancar, lebih naik lagi ke atas ya kan. Apa bahan-bahan pokok? Bahan pokok itu tengok apunya juga ya kan. Kadang naik, kadang turun harganya, nggak bisa pastikan. Distabilkan lah ya. Iya. Apalagi ini, wah ampun, Ya, Bu. ampun, semua nggak ada yang murah. Cabai ratusan, wortel biasa 3.000, 22.000. Gimana jualnya? Jadi apa nih Bu pesan untuk pemerintah supaya Ya kalau bisa pandang-pandang lihat-lihat lah untuk UMKM ini, Pasar Kamu ini, tolong didukung gimana caranya ya kan, supaya lebih meningkat lagi. Oke, Bu, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mia Atika Sari, Ibu Sumiati Erma. Sumiati Erman.
Di sini saya dengan pengunjung di pasar kamu. Ibu izin bertanya sedikit ya, Ibu? Iya. Eh, Ibu seberapa sering sih Ibu berbelanja kebutuhan sehari-hari dalam seminggu? Dalam seminggu ya banyak juga, sampai kalau seminggu kiranya belanja mau 300, tapi 300 sekarang ribu. udah mau berlebih lah, Oh, udah berlebih karena kebutuhan pokok naik ya, Ibu udah ya? naik Oke. dari mencapai 500-an Oh, juga. oke. Menurut Ibu penghasilan saat ini cukup nggak sih Bu untuk memenuhi kebutuhan pokok Ibu sehari-hari? Ya enggak lah, Enggak. namanya biasanya dapat penghasilan kita sehari-hari kan kerja 50, udah nggak bisa Udah nggak bisa. kan 50. Oke. Kita nambah lah dari Nambah. anak-anak yang bantu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, ketika harga barang naik, apa yang biasanya Ibu lakukan? Misalnya mengurangi bahan belanja atau kebutuhan pokok atau memilih produk-produk yang bahan-bahan yang lebih murah? Ya ini kebutuhannya ya utamakan minyak makan, Oke, kebutuhan pokok dulu ya Ibu yang diutamakan. Oke. ya beras. Nah, Oke. kalau produk ya enggak juga lah, Enggak, oke. udah tua. Oke. Jadi yang paling utama itu kebutuhan pokok dulu ya Ibu ya? Iya. Oke. Selanjutnya kebutuhan pokok apa yang paling terasa kenaikan harganya untuk saat ini menurut Ibu? Minyak, Minyak. beras udahlah, Beras sudah stabil ya cuman Ibu ya? cabe, Cabe. cabe merah, Oke. sayur-sayur enggak. Sayur-sayur stabil ya Ibu ya? Oke. Selanjutnya, apa sih harapan Ibu kepada pemerintah saat ini untuk pelaku usaha dan daya beli masyarakat agar bisa meningkat Ibu? Ya kita ya mesti agak dibantu karena kebanyakan belanja itu udah enggak targetnya lagi, kurang. Jadi daya pembeli orang pun udah kurang juga. Bernama cuman mau dibikin kena harga itu. Karena harga naik ya Ibu. Iya. Ya minta dibantu pemerintah lah. Terima kasih Ibu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Wahyu Wiguna, sedang berada di usaha salah satu di pasar kamu. Ibu ini menjual telur gulung. Oke Bu, boleh dengan nama saya Bu? Ibu Yus. Ibu Yus ya. Saya punya sedikit pertanyaan Bu tentang gimana sih bahan-bahan pokok di era sekarang ini atau di beberapa bulan terakhir tahun ini gitu Bu ya. Sejak kapan Bu menjalankan usaha ini Bu? Udah jalan udah bulan 11 ini 5 tahun. 5 tahun. Selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu perkembangan penjualan Ibu dalam beberapa minggu bulan terakhir ini Bu? Karena kayaknya perkembangannya kayak biasa aja. Biasa memang tiap tahun kan ada naik turun. Kadang bulan ini naik, bulan turun gitu. Biasa-biasa aja kalau pendapatan. Menurut Ibu, apa sih penyebab utama naik turunnya daya beli masyarakat sekarang Bu? Menurunnya daya beli masyarakat sekarang. Kurasa ini karena Penyebabnya bahan naik. bahan naik nggak tahu sih, tapi kalau pengunjung itu kurasa karena ada center itu di sana. Mungkin itu. Kalau masalah bahan pokok kayak telur, harga telur naik itu nggak berpengaruh. Enggak, soalnya ibu beli Stabil beli sama orang kandang semalam kan satu papanya dia 60.000. Malah murahan di Kedai. Kalau di Kedai ini yang segini ini masih 53, 52, 5 murahan di Kedai. Tetap stabil lah Bu penjualannya. Cuman semalam itu kan nggak tahu kalau di Kedai lebih murah, beli di kandang, anak kandang gitu misalnya yang kerja di kandang makin mahal. Bagaimana sih Bu dampak inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap para pelaku usaha saat ini Bu? Pandangan Ibu lah tentang kenaikan harga pokok saat ini Bu, pandangan Ibu. Kalau pandangan ibu yang jualnya yang macam-macam yang membutuhkan beras segala cabai-cabai itu ya nggak tahu ya. Kalau ibu kan cuma butuhnya minyak, cabai, telur dah gitu aja. Ini memang cabai mahal ya, udah 3 bulan juga harga 70-an. Biasanya kan nggak sampai gitu kan. Yang terakhir nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan apa harapan Ibu kepada pemerintah supaya penjualan bisa meningkat Bu? Harapan itu ya gimana ya? Harga pokok Biar turun gitu maksudnya. Ibu lah. Kalau bisa ya harga pokok menurun, harga ikan naik gitu lah. Yang penting jangan memberatkan masyarakat lah Bu ya. Iya. Oke Bu.
Oke Bu, sekian dari kami ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di salah satu pelaku usaha, yaitu ayam penyet Pak Eko. Izin Pak bertanya-tanya sedikit tentang usahanya. Yang pertama, nama Bapak siapa dulu nih? Nama nama Ayam penyet Pak. nama Pak Eko. Namanya Pak Eko. Yang pertama, sejak kapan Bapak menjalankan usaha ini, Pak? Apa nih ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Jadi kurang lebih udah 25 tahun ya? 25 tahun. 2020. Oh, 2020. 2020. Kalau 2000 kan 25 tahun ya. Iya, Berarti iya, udah iya, 5 tahun ya, Pak. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak apa sih penyebab utama naik turunnya daya beli masyarakat sekarang ini Pak? Ya, tentu pendapatan masing-masing ya kan. Kalau banyak duit, orang itu pasti beli. Iya kan? Kalau nggak ada pendapatan, gimana orang mau beli? Itu aja nih daya turunnya. Harga mahal, orang nggak beli, kan gitu. Kan? Selanjutnya, Pak, menurut apakah menurut Bapak harga bahan baku atau barang dagangan mengalami kenaikan untuk akhir-akhir ini, Pak? Tentu. Belum turun-turun, Pon. Harga macam cabai, beras, ayam naik. Nggak pernah turun. Selanjutnya Pak, kenapa? bagaimana cara Bapak menyesuaikan harga jual dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini Pak? Kami nggak ada menyesuaikan itu ya kan. Dari pertama berdiri sampai sekarang ya segitu gitu aja, soal naik atau turun harga itu ya pasaran. Kalau kami tetap pasaran kami ya 10.000 mau naik mau turun emang segitu harga kami. Oh, berarti harganya udah ditetapkan segitu ya, Pak? Mau harga bahan bakunya naik tetap segitu ya, Pak? Harga barang mau beras juta ya kan, satu karungnya kami tetap 10.000. Nanti satu karungnya nanti dia 100.000, kami tetap 10.000. Berarti itu yang menarik pembeli ya, Pak, untuk terus ke Iya. sini. Kayak selalu rame ya, Pak? Belum ada kenaikan buat kami. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan apa harapan Bapak kepada pemerintah supaya penjualan bisa meningkat? Betulnya kalau kita rakyat kecil ini, terutama ya yang dasar lah, beras, ya kan, beras jangan mahal-mahal, ya kan. Dulu kami jualan ini beras satu goninya 250, sekarang udah 500.000, ya kan. Jadi berlipat-lipat. Cuma masyarakat kecil cuma itu aja, sebetulnya perut lah istilahnya kan, perlunya perut, bukan yang lain-lain. Ya kalau bisa pemerintah ya harga bahan pokok itu murah. Nggak perlu subsidi pun perlunya nggak perlu itu subsidi nggak perlu, kalau penting harga bahan pokok murah itu. Bahan pokok. Iya, Beras bahan itu pokok aja lah. ya, Pak ya? Iya, bahan pokok kan ada 9 bahan pokok kan, iya, iya kan, 9 itu bahan pokok. Itu kakak lah yang tahu tuh 9 itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di usaha sate Padang. Sate Padang siapa Pak? Nama kita Pak Eri. Pak Eri. Yang berada di Jalan Sakti Lubis. Pak, kami sedikit bertanya-tanya nih Pak tentang para pelaku usaha, nah, gitu Pak. Sejak kapan sih Bapak menjalankan usaha ini Pak? Oh, kita dari muda dari lajang kita usaha kita sampai kita di rumah tangga sampai sekarang ini lah. Sekarang ya Pak. Kira-kira dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 90-an kita jualan Oh, sate. 90. Udah lama banget ya Pak. Oke. Menurut Bapak nih, apa penyebab utama naik turunnya dalam daya beli masyarakat Pak? Ya kadang tergantung harga bahan pokok sekarang ini, kadang-kadang bahan Naik ya, sepaku kadang naik turun nggak kadang nggak stabil. Nah, itu kadang orang daya pembeli masyarakat itu kurang. Itulah Cuma yang harga naik. penyebabnya utamanya ya Pak. Nah, Menurut Bapak, bagaimana peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan apa harapan Bapak untuk pemerintah supaya daya beli masyarakat tetap stabil? Contohnya tak bahan-bahan pokok minta turunin atau apa? Iya, gitu Pak. ya, harapan kita gitu lah kalau Pada pemerintah. untuk pemerintah
kalau dapat maunya harga jangan Ditinggikan ya. dinaikkan standar seperti biasa, harga biasa. Dan daya pembeli itu ada, Ada ya. masyarakat tuh mampu belanja gitu kan. Iya benar. Harga jangan dinaikin. Terutama apa tuh Pak kira-kira? Sembako Sembako. Beras ya Pak, beras. Karena kan apa ini Bapak, usaha Bapak ini apa beras ya Pak? ya, beras. Nah, seperti daging, bumbu-bumbu yang dan lain-lainnya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di salah satu pelaku usaha, yaitu usaha Avan Chicken dengan Ibu Siapa? Ibu Lucy ya. Kami akan bertanya sedikit tentang daya beli masyarakat ya Bu, tentang perekonomian. Yang pertama Bu, sejak kapan Ibu membuka usaha Avan Chicken ini? Alhamdulillah ini udah berjalan 3 tahun lebih. 3 tahun Oh lebih ya. iya, sejak tahun 2022 2022 ya. 2021 kalau nggak salah. Alamatnya tetap di sini ya Bu? Alamatnya tetap Jalan Halat, dekat hiburan Halat. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa sih penyebab utama naik turunnya daya beli masyarakat? Ya mungkin dari satu sisi ekonomi juga sekarang kan lagi sulit-sulitnya. Udah gitu bahan baku sekarang kan lagi naik-naiknya tuh. Jadi mungkin jadi keuangan masyarakat kita ini kan nggak stabil di zaman belakangan ini kan gitu. Berarti penyebabnya karena ini ya Bu? Iya, ketidakstabilan Iya benar-benar. perekonomian. Oke. Selanjutnya nih Bu, apakah menurut Ibu harga bahan baku untuk membuka Avan Chicken ini mengalami kenaikan atau gimana? Oh jelas. Apalagi itu nggak usah jauh-jauh dari segi cabai ya, cabai. Naik drastis ya Bu? Ya satu ayam. Ayam ya Bahan kan. utamanya ya? Ayam itu udah jelas itu beras. Bahan bakunya Ya, ini yang benar-benar. benar-benar ini bahan baku. Itulah. Itu benar-benar semua yang Ibu jual itu naik ya Bu harganya? Iya, itu. Dengan begitu bagaimana strategi Ibu dalam menjaga penjualan Ibu ini, atau Ibu misalnya turunkan harganya, naikkan harganya, atau Ibu mengurangi bahan-bahan bakunya gitu? Kira gini, aku ambil inisiatif tuh harga tetap. Oke, harga tetap. Cuman dari segi ayam bahan itu aku potongannya yang agak Oke, berarti dikurangi ya Bu dikurangi porsinya. Iya, porsinya gitu. Ayamnya juga potongannya yang tadinya misalnya potongnya 8 jadi potong 10. Jadi dari dua porsi 2 potong ayam itulah keuntungannya. Nah, terakhir nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat? Dan apa harapan Ibu kepada pemerintah untuk supaya penjualan Ibu ini bisa meningkat? Ya harapannya sama pemerintah ya kalau bisa pemerintah itu mereka lihatlah perekonomian masyarakatnya dan kita ini yang menengah ke bawah gitu. Setidaknya peran pemerintah itu ikut andil lah untuk benar-benar melihat masyarakatnya itu mana yang benar-benar butuh biaya, butuh bantuan, butuh apalah, berbentuk bantuan apalah gitu. Satu lagi untuk penunjangan UMKM, ini kan namanya UMKM ya. Benar-benar. Ya. Harapannya sih itu pemerintah lebih ikut andil lah gitu kan untuk memperkembang UMKM masyarakat. Contohnya, ke bawah. iya Bu, contohnya dalam apa itu Bu? Contohnya misalnya bahan baku kita dituruni atau Ya itu udah pasti. Oh, namanya iya, kita itu, pedagang oke. itu kalau Iya, bisa kan benar-benar. semuanya yang murah gitu ya kan. biar untungnya besar ya Bu? Ya satu udah gitu kan ya kalau bisa seperti pemerintah lebih mengapresiasi para pedagang kecil, kecil iya, inilah gitu itulah dia Agar merasa lebih terbantu ya Bu. baik itu mau dari segi alat Iya, benar. dari segi dana dari segi apalah yang bisa mereka bantu untuk perkembangan UMKM masyarakat kecil ini kan gitu. Oke, baik Ibu, sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, saya sedang berada di pelaku usaha spaghetti chicken katsu yang berada di Jalan Halat, Medan.
Saat ini saya sedang berada dengan owner. Siapa bang? Rizky Saputra. Bang, saya boleh wawancara sedikit bang tentang usaha bang nih. Kan sejak kapan sih bang menjalankan usaha ini bang? Saya ini baru aja bang, 2 minggu yang lalu baru berdiri di sini. Selanjutnya nih Bang, menurut Abang apa sih penyebab naik turunnya daya beli masyarakat sekarang ini Bang? Banyak nggak tahu bahan pokoknya naik atau apa gitu. Ya itu tergantung rezeki dari Allah semuanya bang. Naik turunnya. Yang pasti ya kalau misalnya untuk naik tadi karena kan ya faktor sosial media juga, sosial media itu sangat berpengaruh untuk menaikkan yang namanya omset. Kalau itu turun ya mungkin orang udah nggak lapar lagi bang, udah kenyang untuk beli makanan kita kan. Bang, bagaimana cara Abang menyesuaikan harga jual dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini? Misalkan Abang menurunkan harga gitu atau gimana? Ini kan harganya lumayan murah ya. Ya kalau harga itu masih standar sih bagi kami kan untuk menjalankan usaha ini. Cuman ya kalau untuk itu ya kita standar aja bikin. Ketika udah menaik pada bahan baku agak naik, baru kita di situ bisa ya namanya agak menurunkan porsi tadi. Terakhir nih Bang, bagaimana sih Bang peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan apa harapan Abang supaya penjualan Abang ini bisa laris, bisa meningkat? Ya berharap ya makin lancar ke depannya kak. Terus pun ya makin banyak cabang lebih tepatnya balik lagi ke banyak-banyak berdoa aja Kak, sama melancar ke sosial media. Nah, jadi harapan Abang sama pemerintah itu apa Bang? Pemerintah ya Mungkin distabilkan. ya kalau untuk kita usaha ya pastilah bang, yang namanya menstabilkan harga bahan pokok itu pasti. Sekian bang pertanyaan dari kami. Iya bang. Terima kasih bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.